Bagaimana pemirsa stabilitas kawasan Timur Tengah saat ini, kita langsung tersambung dengan Zuhairi Masrufi, Duta Besar Republik Indonesia yang bertugas di kawasan Middle East and North Africa, tepatnya yang ada di Tunisia. Assalamualaikum Gus Mis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hamdan. Iya, baik, khair, syukran. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Metro TV. Gus, seberapa optimis Anda meyakini perang 12 hari ini telah benar-benar usai? Dan apakah potensi krisis global akibat konflik ini sudah benar-benar bisa dielakkan sepenuhnya? Ya, seperti yang saya sampaikan di Metro TV ini terakhir, menjelang gencatan senjata, bahwa ada 3 faktor ya yang dunia sedang mengarah kepada yang disebut dengan deeskalasi. Nah, itu terkait dengan diplomasi tingkat tinggi yang berlangsung. Yang pertama, kita harus akui bahwa dunia internasional sangat tidak menghendaki perang yang meluas, terutama dampak-dampak dari penutupan Selat Hormuz, lalu kemudian perang di kawasan di basis militer Amerika Serikat yang berada hampir di kawasan Teluk ini. Lalu kemudian juga peran dari Rusia dan Cina. Jadi sebenarnya dunia internasional tidak menghendaki berlangsungnya perang antara Israel dan Iran, dan tentu juga melibatkan Amerika Serikat itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga negara-negara OKI juga menentang keberlangsungan dari perang ini karena sangat mengganggu stabilitas geopolitik. Tetapi ada juga yang perlu diperhatikan menurut saya, bahwa kita tahu kesiapan Israel dalam perang ini hanya 12 hari. Jadi pas itu selama 12 hari, kalau berlangsung lebih lama maka kerugian besar akan terjadi di Israel, di mana kita melihat kehancuran kota-kota besar, diantaranya adalah Tel Aviv dan Haifa itu. Yang terakhir, otomatis mengundang peran Amerika Serikat untuk membantu Israel adalah Amerika Serikat. Iya. Jadi Amerika sendiri tidak menghendaki keberlangsungan perang karena situasi dalam negeri, di mana pendukung Trump sendiri sangat tidak mendukung, karena slogannya adalah MAGA itu, Make America Great Again, karena Trump berjanji kepada para pendukungnya untuk lebih fokus kepada masalah dalam negeri Amerika. Nah, kenapa ini Trump lalu mau cawe-cawe dalam perang antara Israel dengan Iran? Jadi banyak faktor, yang semua faktor itu kemudian kita bisa dapat melihat bahwa akan terjadi yang saya sebut dengan deeskalasi, baik itu di kawasan Timur Tengah maupun dalam konteks dunia internasional. Iya, kita bersyukur terjadi deeskalasi, artinya tidak ada lagi semoga ketegangan antara kedua negara ini. Tapi yang menarik adalah soal klaim kemenangan dari kedua negara yang sama-sama, Iran mengklaim, Israel juga mengklaim. Siapa sesungguhnya dari sudut pandang Anda yang menang dalam perang ini? Ya, tentu saja kalau melihat ini semua, kita melihat dari banyak perspektif ya. Kalau pagi ini di salah satu koran terbesar di Tunisia, Asyuruk, yaitu menulis sebuah tulisan yang sangat panjang dengan judul Nasrun Istirotijiyun Sahik li Iran. Kemenangan strategis yang sangat besar bagi Iran. Jadi di sini di Tunisia publik mengatakan bahwa kemenangan strategis yang sangat besar bagi Iran. Artinya apa? Bahwa harus diakui Iran mempunyai kemampuan rudal balistik yang sangat luar biasa dari segi sains. Bahkan ditulis oleh harian Asyuruk itu, Iran itu setiap tahunnya, Mas Hamdan, itu melulus ada sekitar 460.000 ilmuwan yang lulus di Iran. Jadi Iran sangat dikenal sekarang sebagai salah satu negara yang mempunyai kemampuan sains yang sangat luar biasa. Jadi kemenangan ilmuwan ini, jadi pertarungan ini menunjukkan itu. Dan yang kedua, saya kira strategi politik itu. Kenapa? Karena
apa yang dilakukan oleh Iran ini adalah merespon, membalas serangan Israel gitu. Dan kemudian pada titik akhir yang meminta untuk berhenti adalah Donald Trump. Kita lihat misalnya, siapa yang minta perang ini berhenti adalah Donald Trump, karena melihat bahwa secara kalkulasi politik dan geopolitik ini sangat tidak menguntungkan Israel sebagai proksinya Amerika di Timur Tengah ini. Nah, tentu saya kira bahwa kemenangan kemanusiaan bagi kita semua, bahwa kita harus memilih jalan-jalan diplomasi. Saya sebagai diplomat, sebagai duta besar, kita ini bekerja untuk membangun jembatan di antara negara untuk menjadikan negara ini lebih baik. Ini adalah sungguhnya adalah kemenangan kemanusiaan, kemenangan diplomasi. Bahwa kita semua negara harus menjalankan fungsi-fungsi diplomasi. Indonesia melalui Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri Sugiono, baik itu di forum-forum multilateral, bilateral, yang terakhir itu adalah di OKI, kita mendorong bagaimana terwujudnya perdamaian dunia. Maka usul-usul bahwa kita harus membentuk koalisi perdamaian dunia oleh Prof. Hik kemarin itu sangat baik sekali, bahwa ini adalah kemenangan diplomasi, ini adalah kemenangan kemanusiaan, ini adalah kita mendorong dunia semakin Pancasilais, semakin damai. Dan oleh karena itu jangan mengganggu negara lain, terutama pada Israel. Kalau Anda mengganggu Iran, Anda akan dibalas oleh Iran. Anda akan merasakan dampaknya. Maka oleh karena itu saya kira ini adalah kemenangan kemanusiaan, ini adalah kemenangan diplomasi. Tetapi kalau mengacu kepada koran di Tunisia pagi ini, yaitu koran Asyuruk, disebutkan Nasrun Istirotijiyun Sahik li Iran, kemenangan strategis yang sangat luar biasa bagi Iran. Jadi lebih dominan di sana tersiar kabar bahwa memang kemenangan strategis diperuntukkan untuk Iran. Gus, terkait dengan cawe-cawenya Amerika ini untuk kita kerucutkan bahwa konflik Iran dan Israel ini terkait dengan keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana banyak sekali pangkalan militer di beberapa negara Teluk. Seperti apa pengaruhnya? Ya, kalau kita lihat memang harus dilihat secara luas ya. Kita tahu bahwa secara kekuatan militer, Amerika mempunyai pangkalan-pangkalan militer di kawasan Teluk ya. Jumlahnya tentaranya itu sekitar mencapai antara 40.000 sampai 50.000 tentara, ya, itu cukup besar. Ada di Qatar terbesar, lalu ada di Irak, kemudian ada di Saudi Arabia, ada di Oman, ada di Kuwait gitu. Jadi apalagi kemarin investasi besar-besaran dari Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian Uni Emirat Arab yang totalnya itu mencapai 3 sampai 4 triliun US dollar gitulah. Jadi memang Amerika faktanya mempunyai kekuatan militer yang besar, di samping juga tidak bisa dilupakan yaitu Israel sebagai proksi Amerika di kawasan Timur Tengah. Tetapi kalau kita melihat secara lebih leluasa juga situasi di Timur Tengah ini, terutama pasca serangan Israel ke Iran ini kan, kalau kita melihat situasi politik di kawasan kan justru tidak stabil, Mas Hamdan. Kalau kita melihat misalnya Gaza ini sampai hari-hari ini kita melihat satu peristiwa genosida yang sangat luar biasa di kawasan Gaza. Kita melihat misalnya juga instabilitas di Yaman, di Irak, di Suriah saat ini. Jadi kekuatan militer yang besar itu ternyata tidak menciptakan stabilitas, tetapi justru menciptakan stabilitas. Belum lagi kalau kita melihat survei-survei yang dilakukan oleh Pew Research misalnya, bagaimana persepsi warga di Timur Tengah di kawasan ini terhadap Amerika, itu persepsinya sangat negatif. Saya bisa Negatif pastikan, semuanya ya? misalnya perspektifnya sangat negatif terhadap Amerika Serikat. Jadi pendekatan militer itu tidak sejalan dengan citra positif Amerika. Belum lagi kita melihat bagaimana komentar dari Amerika, dari Donald Trump melalui sosial medianya itu, komentar-komentarnya itu kan sangat tidak menunjukkan satu kebesaran negara Amerika itu sendiri. Ya.
Baik, baik. Gus, saat ini saya ingin menggarisbawahi Anda mencoba menganalisa aliansi sekutu Iran sendiri, seperti Hamas, Houthi, dan lain-lainnya. Seperti apa ke depannya perspektif dugaan Anda, prediksinya ke depan aliansi dari Iran ini seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Iran itu sudah mempersiapkan ini sejak lama, yaitu sejak 1979 ketika revolusi Islam Iran itu berdiri gitu. Jadi fasenya sangat lama sekali. Jadi mereka sudah mempersiapkan situasi cawe-cawe Amerika di kawasan Timur Tengah ini, baik dalam konteks stabilitas kawasan, dalam konteks bagaimana kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, dan tentu saja puncaknya adalah kedaulatan dari Republik Islam Iran itu sendiri. Jadi apa yang terjadi sekarang itu hasil dari proses yang sudah disiapkan oleh Iran itu sendiri gitu. Jadi misalnya sekarang lihatlah proksi-proksi Iran misalnya di Lebanon Selatan, Hizbullah itu sangat kuat. Houthi di Yaman Utara sangat kuat. Hamas itu sekarang digempur habis-habisan, kemarin masih bisa melakukan perlawanan, dan juga kelompok jihadis di Gaza gitu. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya sekali lagi bahwa kita harus kembali kepada diplomasi gitu. Karena diplomasi ini adalah solusi. Dalam diplomasi itu ada dua prinsip, Mas Hamdan. Yang pertama itu adalah mutual respect, saling menghormati. Anda tidak boleh membunuh, menyerang. Apa yang terjadi di Gaza saat ini itu bukan prinsip, tidak sesuai dengan prinsip diplomasi, yaitu mutual respect. Dan ini saya kira negara sebesar Amerika itu tahu gitu. Ya, prinsip diplomasi yang kedua itu adalah mutual interest, bahwa kita memang mempunyai kepentingan, kemaslahatan negara-negara masing-masing, Baik, terutama baik, bagaimana menciptakan ekonomi yang lebih baik, bagaimana baik, Gus. menciptakan stabilitas politik yang lebih Ya, baik gitu. Maka oleh karena itu harapan kita semua setelah perang di mana Iran memberikan pelajaran berharga bagi ya, Amerika dan Israel ini, semua kembali kepada jalur diplomasi, dan kita iya, hidup lebih damai, lebih tenang, iya. lebih nyaman. Kita Baik, baik, negara-negara, saya kira Iran, saya tahu betul bahwa Iran itu sangat menghormati prinsip mutual respect dan mutual interest, karena baik. Iran tidak mungkin melakukan serangan terlebih dahulu. Yang Ya, bisa baik dilakukan Gus, oleh Iran itu baik Gus. adalah Iya, balas baik. Iran begitu. Diplomasi yang menekankan pada mutual respect tadi ya. Semoga kita akan ulas lebih jauh nanti usai jeda berikut pemirsa untuk membahas bagaimana beragam upaya diplomasi ya yang dilakukan oleh dua negara khususnya pasca konflik antara Iran dan Israel ini. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Report, masih bersama saya Markafi dan juga ada Gus Juhari Mustafi yang ada di Tunisia. Gus, ibrah apa atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari konflik kedua negara ini? Ya, bahwa negara itu sekarang berproses semua untuk menjadi lebih baik. Kalau dari perspektif Iran, saya kira kita semua harus belajar soal kedaulatan sains, terutama dalam segi militer. Di media-media di Timur Tengah sudah mengakui kecanggihan Iran, terutama rudal-rudal balistik, hipersonik dan supersonik itu, bahwa Israel juga harus belajar, negara-negara lain juga berkembang, Amerika juga harus belajar, terutama juga kecanggihan dari Rusia sekarang, kecanggihan dari Cina. Mas Hamdan, saya berada di kawasan Afrika Utara, bagaimana sekarang negara-negara Afrika ini tumbuh dalam diplomasi, dalam ekonomi itu sangat luar biasa. Jadi tidak boleh ada negara yang adiluhung, adiguna, menyombongkan diri, itu tidak boleh. Dan sekarang dalam hubungan bilateral dan multilateral itu adalah ada prinsip kesetaraan. Maka oleh karena itu kita harus menghormati negara lain, tidak boleh menyerang negara lain, tidak boleh intervensi negara lain. Jadi yang Iya, diperlukan adalah mutual respect dengan respect, mutual interest. Nah, yang interest. kedua, saya kira memang kita semua mempunyai tanggung jawab sebagai bangsa dan negara untuk hadir memberikan pesan seperti disampaikan di dalam Pancasila kita, yaitu mendorong kepada perdamaian. Nah, Iya, tetapi ada satu masalah besar yang menjadi tanggung jawab kita, itu adalah kemerdekaan Palestina. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa
ini masalah Iran dan masalah Palestina ini terpisah, itu tidak benar. Ini bagian dari proses, kita punya tanggung jawab yang sama. Iya, iya. Itu dia hal yang ingin saya tanyakan kepada Njenengan, Gus. Apa yang bisa kita lakukan khususnya Indonesia di tengah keruwetan percaturan politik global, khususnya Iran dan Israel yang sudah dikasih pelajaran oleh Iran bahwa Israel ternyata tidak jera untuk tetap melakukan genosida di Israel, di Palestina, di Gaza khususnya. Ya, kalau kita lihat kan yang sekarang berkembang bahwa salah satu poin yang diminta oleh Iran dalam konteks gencatan senjata dengan Israel itu adalah kembali untuk kita fokus pada isu Palestina, soal kemanusiaan, bantuan kemanusiaan dan penghentian genosida di Palestina. Nah, sebenarnya kan sebelum terjadinya serangan Israel ke Iran ini akan berlangsung KTT soal solusi dua negara yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, Mas. Nah, sebenarnya kita hampir saja untuk melangkah besar, tetapi kan kita tahu Israel tidak menghendaki ini. Maka mudah-mudahan setelah ini kita akan kembali ke meja runding untuk membahas masa depan Palestina, bahwa kita sebagai bangsa punya tanggung jawab bahwa kita ini adalah anti penjajahan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa satu sisi, dan kita harus mewujudkan perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia itu akan bisa didapatkan kalau kita memberikan hak kedaulatannya kepada Palestina. Maka kita terus mendorong solusi dua negara, two state solution ini, dan kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sambian kan berada di kawasan agak jauh dari sini. Kalau saya berada di kawasan itu, rudal-rudalnya Iran itu berada cuma bisa dilihat di atas kepala. Bahkan tetangga-tetangga saya di sini, misalnya di Jordan, di Mesir, di Libanon, mereka itu nobarnya rudal, Mas. Jadi kalau kita kan nobar itu nonton sepak bola. Sekarang di Timur Tengah ini nobarnya itu sudah rudal. Itu kan begitu kita dekat dengan ancaman keperdamaian global. Maka menurut saya Amerika sekarang harus betul-betul keras terhadap Israel, jangan menggunakan adiguna kesombongannya itu untuk mengganggu. Kalau mereka bisa mengganggu Gaza dan tepi barat misalnya, mereka tidak lagi bisa mengganggu Iran saat ini. Iran menunjukkan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Maka ini menjadi momentum untuk kita menuju pada two state solution, yaitu solusi dua negara. Dan Indonesia juga mendorong bagaimana terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Baik, Gus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV dan juga telah memberikan perspektifnya. Kita harap perdamaian ini terus terjaga, khususnya di negara-negara Teluk, dan Palestina sudah tidak lagi bisa dijajah atau digenosida oleh Israel. Terima kasih, Gus Zuhairi Musrofi telah bergabung bersama kami di Metro TV. Assalamualaikum, Gus.